Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Corporate University dan Manajemen Talenta dalam pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan dan pengetahuan seseorang agar lebih ahli di bidangnya. Kompetensi memiliki pengaruh yang penting dalam suatu lingkungan kerja. Semakin tinggi kompetensi di lingkungan kerja, maka semakin tinggi pula perkembangan suatu instansi, sehingga lebih mudah mencapai tujuannya. Sama seperti halnya menaiki anak tangga yang bertujuan untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Pengembangan kompetensi itu berorientasi pada pelayanan publik. Lalu bagaimana seorang aparatur meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, yaitu dengan cara pengembangan karakteristiknya, keterampilan, pengetahuan, dan juga tetap profesional. Pengembangan kompetensi ibarat meracik masakan. Prosesnya adalah peran materi pembelajaran, media pembelajaran dan kondisi sosial kultural sehingga tercipta kurikulum yang pas untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Pengembangan kompetensi tidak hanya berefek pada dirinya sendiri, tetapi juga berefek pada rekan-rekan kerjanya. Peserta pengembangan kompetensi harus bisa memimpin dirinya sendiri dan juga rekan-rekan kerjanya untuk meningkatkan kinerja institusinya. Maka, dengan pengembangan kompetensi diharapkan lahir pemimpin-pemimpin baru Indonesia. Pengembangan kompetensi harus menjawab tantangan zaman, di mana sekarang ini merupakan era revolusi industri 4.0 yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan internet of things. Pengembangan kompetensi dengan metode Corporate University dilakukan dengan format pertama, coaching. Coaching merupakan pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan pemecahan masalah dengan mengoptimalkan potensi diri. 2. Mentoring merupakan pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. Yang ketiga, self-development. Self-development merupakan bimbingan peningkatan kinerja yang berhubungan dengan kompetensi diri mulai dari membangun karakter, intelektual, dan spiritual. Keempat, community of practice. Community of practice merupakan sekelompok orang dalam organisasi yang membagikan apa yang mereka ketahui untuk belajar satu sama lain mengenai berbagai aspek pekerjaan mereka dan menyediakan konteks sosial untuk pekerjaan itu. Berikut ini instansi yang telah menerapkan Corporate University. Corporate University Kementerian Hukum dan HAM. Corporate University merupakan strategi dalam mewujudkan link and match antara pembelajaran, pengelolaan kompetensi, dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. Model pembelajaran dalam Corporate University meliputi structured learning, learning from others, dan learning from experiences. Structured learning. Structured learning mengacu pada program atau kursus pembelajaran yang dirancang menggunakan metodologi instruksional. Juga disebut sebagai kursus terstruktur, pembelajaran formal atau kurikulum. Misalnya, pendidikan, pelatihan, e-learning, bimbingan teknis, dan berbagai pendidikan formal lainnya. Learning from others. Learning from others merupakan metode berbagi pengetahuan antar personal maupun tim. Artinya, dengan berbagi pengetahuan, maka bisa langsung saling belajar dari pihak yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan menjadi pengetahuan tambahan sebagai penunjang kinerja. Hal ini bisa dilakukan dengan studi banding antar tim atau departemen, benchmarking, komunitas belajar, coaching dan mentoring, serta berbagai kegiatan interaktif lainnya. Learning from experiences. Learning from experiences merupakan metode belajar dari pengalaman. Bisa berdasarkan studi kasus terhadap kejadian yang pernah dialami maupun mengundang pihak eksternal untuk sama-sama belajar dalam menghadapi kasus yang sedang atau sekiranya akan dialami di kemudian hari. Metode ini bisa dilakukan dengan data sharing, magang di departemen maupun institusi yang kompeten dan berpengalaman, belajar mandiri melalui riset, pelatihan jarak jauh, dan sebagainya.
Melalui 3 metode tadi, diharapkan ASN dapat meningkatkan kompetensi dan minat belajarnya sehingga bisa menjadi lebih berkualitas lagi. Are you ready for corporate university? Selanjutnya, kaitan corporate university dan manajemen talenta. Pengembangan talenta dengan pendekatan corporate university atau Corpu. Pengembangan talenta merupakan tahap utama dalam penyelenggaraan manajemen talenta berdasarkan Undang-Undang ASN. Setiap ASN berhak mendapatkan pengembangan setidaknya 20 jam pelajaran per tahun. Demikian pula dengan ASN yang kompetensinya telah terpetakan dalam 9 kotak manajemen talenta. Setiap orang yang ada di dalam kotak berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil identifikasi kesenjangan kompetensi yang ditemukan dalam asesmen atau uji kompetensi. Kesenjangan kompetensi adalah selisih nilai antara kompetensi yang diharapkan di suatu jabatan, yakni bisa jabatan saat ini maupun jabatan target atau standar kompetensi jabatan SKJ dengan kompetensi individu yang diakses. Kesenjangan kompetensi inilah yang menjadi target pengembangan individu atau talenta yang bersangkutan. Berhasilkah hasil identifikasi kesenjangan kompetensi? Susunlah rencana pengembangan kompetensi oleh instansi. Rencana ini bersifat multitahun dan dianggarkan setiap tahun dalam sistem penganggaran instansi. Mengikuti mode corporate university, program pengembangan kompetensi dilakukan dengan pola 70% belajar melalui pekerjaan, 20% dari orang lain, dan 10% belajar secara formal. 70% belajar dari pekerjaan atau on the job training meliputi belajar mandiri atau self development, bekerja dengan pakar di dalam organisasi atau dengan konsultan atau komunitas praktisi atau community of practice, data sharing atau secondment, patok banding, magang dan keterlibatan dalam kelompok kerja. 20% belajar dari orang lain atau learning from others meliputi coaching, mentoring, counseling, belajar bersama tim dan jaringan, mencari saran atau pendapat dari hubungan kerja, aktif menyampaikan ide-ide, menjadi fasilitator atau moderator diskusi kelompok, serta inisiatif mendorong dan terlibat aktif dalam diskusi-diskusi informal bersama rekan-rekan kerja dan atasan. Sedangkan 10% belajar secara formal atau formal learning meliputi pendidikan formal atau lanjutan, pelatihan yang meliputi pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan sosial kultural, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional, BIMTEK, kursus, workshop, atau seminar dan penataran. Pengembangan kompetensi ASN dengan corporate university adalah instrumen strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan dengan melakukan kegiatan yang mempercepat pembelajaran dan pengetahuan organisasi dan individu. Corporate university akan mendorong mempercepat daya belajar dalam organisasi. Kemudian, atasan berperan dalam bimbing atau menjadi coach, konselor, atau mentor yang bertanggung jawab dan kepemilikan pengelolaan korpu ada pada pundak atasan. Kemudian, menggunakan istilah learning atau pembelajaran mencakup kegiatan pengembangan atau development, pendidikan atau education, dan pelatihan atau training. Selanjutnya, metode pembelajaran campuran atau blended learning yang terdiri dari belajar dari pekerjaan, belajar dari orang lain, dan belajar secara formal. Kemudian, penilaian kebutuhan pengembangan informasi, kebutuhan pengembangan kompetensi dapat diperoleh dari hasil uji kompetensi setiap individu. Biasanya, dalam setiap organisasi kesenjangan kompetensi pegawai yang sudah melakukan uji kompetensi dirangkum dalam statistik yang menggambarkan kesenjangan kompetensi pegawai dalam suatu unit atau instansi secara kuantitatif. Dari statistik ini kemudian dapat dengan mudah diidentifikasi kesenjangan kompetensi apa yang paling banyak dimiliki oleh pegawai yang sudah diuji dengan data ini. Instansi dapat melakukan prioritas kegiatan pengembangan kompetensi yang
dengan sumber daya anggaran yang terbatas untuk pengembangan kompetensi instansi dapat melakukan prioritas ini. Sekian dari kami tentang Corporate University dan Manajemen Talenta dalam pengembangan kompetensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.